Ditahan oleh KPK. Kira-kira apakah Anas akan kemudian membuka tablik baru sudah pasti, tapi apakah akan menyiapkan orang lain juga? Ya, ini juga masih menjadi sorotan kita, perhatian kita kan. Kita mengetahui waktu Anas itu menjadi tersangka, dia Iya. dan juga akan ada proses selanjutnya. Kemudian ketika dia ditangkap kemarin, kita tentu menunggu penanganan selanjutnya seperti apa. Tapi sayangnya sampai kemarin kita tunggu sampai 24 jam penanganan Anas itu masih belum terkuat siapa nama-nama yang akan diseret dalam kasus ini. Atau mungkin yang dimaksud beliau akan membuka bab baru ini, apakah mungkin juga di persidangan, maka dari itu masa tahanan ini hanyalah sebuah masa yang memang harus dilalui seperti itu. Iya, bisa jadi karena persidangan biasanya menjaga fakta-fakta yang ada dan yang melibatkan dirinya. Makanya kemudian persidangan yang akan berlangsung ini kebetulan juga nanti akan berlangsung di waktu-waktu pemilu. Ini akan semakin seksi sekali nanti. Iya, karena timingnya bisa pas begitu ya. Bisa pas. Karena kalau hanya dari satu pemeriksaan ke yang lain, jarang sekali biasanya tersangka kemudian membuka apa yang baru saja diperiksa seperti itu. Ya. Tapi kita harapkan tentunya sambil berjalan menuju persidangan bisa tetap membuka lembar-lembar baru dan semakin menjadi titik terang. Ya, tentu saja kita di Okizon kita berharap bahwa Anas ini tidak berhenti menghentikan kasus korupsi sampai di sini saja. Ya. Jangan sampai kayak yang di Malarani yang diam dan tidak berbicara banyak. Kita tentu memutus rantai. Jangan memutus rantai. Tentu ini untuk memperbaiki terus ke depan. Dia harus membuka semua kasus yang diketahui. Karena Anas merupakan elit Partai Demokrat, orang yang tahu apa saja yang terjadi di posisi kunci ya. Posisi kunci. Dan tapi beliau memang dalam setiap kesempatan pasti ada bicaranya ya. Seperti kemarin ada beberapa kali juga sebelum masuk dan pada saat keluar ketika sudah menggerakkan rompi oranye seperti itu, dan dia mengucapkan terima kasih kepada Presiden SBY. Kira-kira apa makna di balik ucapan terima kasih? Ya, kita juga mencari tahu makna itu karena Pak Anas ini memang orang yang lihai dan pandai dalam berpantun ya. Menyindir dalam berpantun itu sangat-sangat lihai. Makanya kemudian kita juga ada salah satu pengamatan yang kita wawancara bahwa sebenarnya maksud Pak Anas ini ingin memberitahu kepada publik bahwa dia berada di sini karena Pak SBY. Message-nya sangat jelas bahwa keberadaan dia di sini, dia ingin mengatakan seperti itu. Itu salah satu pengamat politik yang jadi terima kasih sarkastik terima kasih sarkastik. Karena kalau dilihat dari kuasa hukum yang tidak hadir, karena memang mereka sangat menentang sebetulnya penahanan yang mereka tahu akan terjadi setelah pemeriksaan ke hari Jumat kemarin, dan juga ada loyalis Anas Pak Igede Pasek yang juga mengatakan dalam konversi di PPI bahwa ya ini masa tahanan hanyalah sesuatu yang harus memang berjalan. Dan kita lihat nanti selanjutnya yaitu persidangan. Iya, tentu kita akan menunggu ya apa yang akan dibuat oleh Anas. Betul, ini jadi seru banget nih buat semua orang ya, apalagi seperti Anda katakan tadi, pas pemilu nanti persidangannya. Kira-kira yang dikatakan ini apakah akan menggoyah atau justru memperkuat satu partai? Pasti akan mempengaruhi konstelasi politik ya. Ini akan lebih baik karena akan mempengaruhi pilihan masyarakat. Ya, betul sekali. Kita ke kasus lain yang sedang ramai diberitakan juga, Mas Syukri, ini mengenai penembakan anggota polisi di Kabupaten Bogor. Apakah polisi sudah mengantongi identitas pelaku dari penembak AKP Nurul ya? Ya, sampai siang tadi polisi baru menyebar sketsa yang dikumpulkan dari saksi-saksi di lokasi kejadian. Itu sudah disebar polisi, tentu saja sampai sekarang polisi masih mencari pelaku sesungguhnya. Tapi kami dari Okizon menyoroti bahwa ternyata sampai hari ini masih banyak orang yang memiliki senjata secara ilegal. Ya, itu dan itu digunakan untuk pencurian. Tentu saja ini membuat rasa tidak aman di masyarakat. Polisi saja bisa ditembak, apalagi kita yang tidak memiliki apa-apa. Ya. Maka tentu kita akan memiliki terus kerja polisi dalam memberantas dan menangkap orang-orang yang punya senjata ilegal. Ya, perputaran senjata api ilegal yang rakitan seperti itu ya di luar sana ini menjadi satu catatan pinggir dari semua rangkaian penembakan polisi yang harusnya menjadi PR yang utama bagi polisi sendiri. Dan Mas Syukri, ini sangat disayangkan karena ini merupakan penembakan kedua setelah penggerebekan yang terjadi di awal tahun lalu yang sebetulnya sudah merupakan prestasi gemilang dari pihak kepolisian sendiri ya. Namun ternyata belum genap 2 minggu berjalan tahun ini sudah ada 2 penembakan. Jadi apakah artinya terbuka jejaring sel-sel teroris baru di awal tahun ini kalau ternyata masih terus bermunculan insiden seperti ini? Kita belum bisa menyimpulkan bahwa kejadian terhadap polisi Nurul ini itu terlibat dalam terorisme. Mungkin saja ini adalah kriminal murni karena polisi belum mengungkap apakah ini terorisme atau tidak. Tapi yang pasti adalah bahwa peredaran senjata di kalangan masyarakat itu yang harus menjadi PR besar polisi. Gitu. Jadi setelah kita apresiasi betul penangkapan polisi atau penembakan polisi di teroris di Ciputa saat itu. Cuma kenapa kok tidak selang jauh dari sana ada satpam tertembak. Kemudian yang terbaru juga ada polisi tidak jauh dari lokasi yang ditembak. Ini tentu saja kita kan juga harus. Jadi yang menjadi poinnya adalah teroris ataupun kriminal biasa, bagaimana mereka mendapatkan senjata-senjata itu yang penting.
itu yang penting. Baik, kita ke ada topik lain nih Mas. Saat ini kan sudah mulai turun hujan nih, sudah mulai hujan lebat, banyak genangan air di Jakarta, mulai terjadi kekhawatiran banjir. Oke Zon, bagaimana mengulas kesiapan Pemprov DKI sendiri dalam menghadapi hal ini? Ya, sebenarnya kita ingin menginformasikan ke masyarakat bahwa BPPT beberapa waktu lalu mengimbau akan terjadi badai ekstrim nanti atau cuaca ekstrim pada tanggal 17 Januari yang akan terjadi hari Kamis nanti. Tentu ini akan kita mengimbau dan kita mendorong dan mengamati dari Pemprov DKI agar benar-benar bersiap untuk menghadapi cuaca seperti ini, karena menurut BMKG dari Januari sampai Februari itu cuaca di Jakarta akan terus hujan, maka kemudian Ya seperti tahun lalu dan tahun sebelumnya, tahun lalu Januari dan Februari akan menjadi paling ganas hujan. betul. Sebenarnya Pak Jokowi sudah dari Oktober November kemarin dia mengeruk sampah di kali-kali dan sebagainya, tapi Rabu kemarin ketika terjadi hujan dari pagi sampai sore itu dampaknya masih terjadi banyak genangan di mana-mana. Iya, jadi bagaimana nih kalau dari segi effort mungkin kita bisa lihat cukup gigih. Ya, cukup gigih. Cuman kita harus terus dorong Pak Jokowi agar kemudian melakukan tindakan lebih daripada yang biasanya, karena memang sudah parah karena sekali cuacanya keadaannya. sudah parah sekali Dan keadaan drainase dan tanggul betul. dan kawan-kawannya. Betul. Baik, kira-kira untuk besok apa yang akan menjadi sorotan utama di okezone.com? Ya, sorotan utamanya tadi pertama adalah kita selama besok sampai sepekan ke depan kita terus akan menyoroti panas. Kita akan mencari tahu, karena dari PPI tadi sudah beberapa ada yang bicara bahwa Pak Anas ini sudah memegang dan akan berbicara mengenai bak-bak baru. Gitu. Cuman ini kan baru statement, kita tunggu tentu statement langsung dari Jadi nggak usah Pak Anas nunggu secara persidangan langsung. ya rupanya di proses. Ya, katanya apakah dia akan Penyidikan juga langsung akan. ngomong kepada media atau dia akan ngomong kepada penyidik KPK, tentu kita tunggu yang pasti. Kita berharap. Karena yang sudah biasanya tersangka hanya lewat di depan media nih kalau keluar dari Iya, KPK biasanya ya. begitu. Tapi kita lihat aja apakah Mas Anas akan berbeda dari Mudah-mudahan yang saja lain. akan dibongkar kasus-kasus yang Mas Syukri, terima kasih sudah berbagi informasi di Perantan Connect. Pemirsa, demikian dia